Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini merupakan video ke-6 latihan soal TKP CPNS 2023 dan sama seperti video sebelumnya, kita juga bakalan bahas 10 soal. Langsung kita bahas soalnya. Soal yang pertama. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu Anda bahwa anak Anda sedang sakit. Sikap Anda: A. Segera kembali ke rumah. B. Pekerjaan kantor lebih penting. C. Melihat atau mencari tahu dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. D. Sudah ada istri dan pembantu di rumah. E. Meminta istri untuk menjaganya. Boleh teman-teman jawab dulu soalnya sendiri, nanti dicocokkan dengan video ini. Atau misalnya kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, boleh di komen di kolom komentar. Jadi di soal pertama ini kasusnya adalah kita diminta atasan untuk lembur dan tiba-tiba kita ada telepon dari rumah yang memberitahukan bahwa anak kita sedang sakit. Nah, bagaimana sikap kita? Pilihan yang A, segera kembali ke rumah, ini sepertinya bukan jawaban yang tepat karena di TKP itu tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban itu benar, tetapi poinnya yang berbeda. Ada yang poinnya paling tinggi, yaitu poinnya 5, dan ada juga poin yang rendah atau di tengah, begitu. Jadi tugas kita di TKP ini adalah mencari pilihan atau jawaban yang punya poin yang paling tinggi. Kalau yang A, segera kembali ke rumah, sepertinya ini bukan poin yang paling tinggi. B, pekerjaan kantor lebih penting, juga bukan. C, melihat atau mencari tahu dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Sejauh ini C, jawaban yang paling benar. D, sudah ada istri dan pembantu di rumah. Ini bukan. E, meminta istri untuk menjaganya. E juga bukan. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C, melihat atau mencari tahu dulu kondisinya. Apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Lanjut soal yang kedua. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi soal nomor 2 ini kita bekerja di akhir hari kerja. Dan kita punya tugas yang nggak selesai-selesai. Apa yang bakalan kita lakukan? Kalau yang A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya, berarti nanti pekerjaan kita itu menumpuk. Kalau kita pilih yang A, berarti ini kayaknya bukan. B, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Nah, ini nggak boleh kita lakukan. Ini bukan. C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lembur. C juga bukan. D, menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Berarti poin yang di ini kita berharap untuk memperoleh uang lembur. Kalau misalnya kita nggak dikasih uang lembur, nantinya kita bakalan kecewa dan nggak maksimal untuk mengerjakan pekerjaan kita selanjutnya. Jelas ini bukan. E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini yang paling tepat jawabannya adalah E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau bukan. Karena kita itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lanjut soal yang ketiga. Anda baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Sikap Anda adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi untuk kasus nomor 3 ini kita baru pindah
dan semuanya itu baru bagi kita, baik itu pekerjaannya maupun lingkungannya itu baru semua. Gimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut? Kalau misalnya A berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan, ini sepertinya punya poin yang tinggi. B jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. Ini jelas bukan, jarang masuk ini nggak boleh. C duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Ini juga sepertinya bukan. D berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Mungkin ini bisa kita lakukan, tapi poin yang A tadi, kita berusaha memahami melalui arsip dan aturan kebijakan, punya poin yang lebih tinggi, karena kita nggak bisa cuma berharap dari rekan sejawat. Kemudian yang E mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Ini juga sepertinya bukan. Mungkin ini betul, tapi poinnya nggak tinggi. Jadi, untuk nomor 3, pilihan yang punya poin paling tinggi yaitu pilihan yang A, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Karena dengan kita melakukan ini udah jelas semuanya di sini. Mungkin untuk penambahannya kita bisa tanya ke rekan sejawat atau kita juga bisa mengamati proses pekerjaan dari rekan sejawat kita. Lanjut soal yang keempat. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja Anda. Sikap Anda adalah A. Tidak peduli, B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru, C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat, D. Berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru, E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Silakan teman-teman jawab. Oke. Jadi kasusnya ada pergantian pimpinan, kemudian gimana sikap kita. A. Tidak peduli, ini jelas bukan. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru, ya ini perlu kita lakukan. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. C. Ini jelas bukan. Ya. D. Berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru. Ini sepertinya juga perlu, tetapi yang lebih perlu kita lakukan adalah berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Kemudian E, pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Ya, merupakan sesuatu biasa. Tapi poin yang paling tinggi di sini untuk soal nomor 4 ini adalah pilihan yang B, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Karena biasanya visi dan misi ini juga menggambarkan kepribadian dari seseorang. Lanjut ke soal yang kelima. Draft laporan yang dibuat tim kerja Anda ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap Anda adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali, B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya, C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut, D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya, E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi di sini kita membuat satu laporan, draft laporan bersama tim. Kemudian atasan menolak draft tersebut karena dianggap kurang visible. Gimana sikap kita? Kalau yang A segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali, ini boleh kita keep. B menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakan, nggak boleh kita lakukan. Kurang tepat. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. Nah, kalau misalnya kita ditolak atau atasan mengatakan ada kesalahan, berarti kita harus memperbaikinya. Berarti C bukan. D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakan. Ini juga bukan, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kita. E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E dan A itu hampir sama atau hampir mirip, tetapi kalau yang A ada kalimatnya segera melakukan perbaikan. Jadi, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A, segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. Lanjut soal nomor 6. Anda menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, Anda menabrakkan kendaraan tersebut.
Tindakan Anda adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau Anda menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. D. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Oke, silakan teman-teman jawab. Jadi di sini kasusnya kita menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan di hari libur. Dan tidak sengaja kita menabrakkan kendaraan tersebut. Gimana sikap kita? A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau kita menggunakan. Ini jelas bukan. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Ya, bisa jadi kita lakukan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini juga mungkin kita lakukan. D. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Sepertinya ini resikonya terlalu besar. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya diam-diam. Karena diam-diam di sini jelas bukan. Nah, di antara B dan C, sebaiknya adalah yang punya poin yang paling tinggi adalah jawaban yang C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, kemudian kita serahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ya, kita harus menerima apapun yang pimpinan katakan atau yang pimpinan putuskan, begitu. Lanjut soal nomor 7. Salah seorang rekan kerja Anda mendapat promosi sedangkan menurut penilaian Anda kemampuannya tidak lebih baik dari Anda. Respon Anda adalah A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeser posisi rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. D. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. E. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi kasusnya di sini rekan kita mendapatkan promosi, sedangkan menurut kita kemampuan rekan ini, teman kita ini tidak lebih baik dari kita. Nah, respon kita gimana di situasi tersebut? Kalau yang A menggunakan berbagai cara agar dapat menggeser posisi rekan tersebut, ini jelas bukan tindakan yang baik. A bukan jawabannya. B bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. Jawaban yang B bisa kita lakukan. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. Ini bukan. C. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. Ya, D itu juga pilihan yang baik, tetapi poin yang B, yaitu kita belajar lebih giat lagi, itu lebih punya poin yang tinggi dibandingkan yang D. E. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Ini jelas juga bukan. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk naik jabatan atau mendapatkan promosi. Karena kita percaya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lanjut soal nomor 8. Anda diminta untuk lembur kerja, sedangkan Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap Anda adalah A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak Anda, menjelaskan bahwa Anda akan sedikit terlambat menemuinya. D. Tetap bekerja lembur. E. Meminta izin pimpinan mengantar anak Anda kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi di sini kasusnya adalah kita diminta untuk lembur, kemudian sedangkan kita sudah punya janji kepada anak kita untuk mengantarkannya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Gimana sikap kita? A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan, ini jelas bukan. Karena kita di sini diam-diam, ya. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. Berpura-pura sakit jelas bukan. C. Menghubungi anak Anda menjelaskan bahwa Anda akan sedikit terlambat menemuinya. Ini bisa jadi kita lakukan. D. Tetap bekerja lembur. Kalau kita pilih tetap bekerja lembur tanpa
konfirmasi ke rumah, ini kayaknya bukan pilihan yang tepat. E. Meminta izin pimpinan mengantar anak Anda kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Ini sepertinya kurang efektif kita lakukan. Mungkin bisa kita lakukan poin yang E ini, tapi poin yang C itu lebih tinggi nilainya. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Menghubungi anak Anda menjelaskan bahwa Anda akan sedikit terlambat menemuinya. Lanjut soal nomor 9. Bagi Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Silahkan teman-teman jawab. Jadi, di sini kasusnya untuk menjadi PNS yang sukses, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari tadi kita baca pilihannya, semuanya itu punya sisi yang positif. Mengikuti perintah arahan pimpinan, kemudian melakukan pekerjaan terbaik, mengembangkan hal-hal baru, menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, kemudian bekerja dengan ketentuan yang ditetapkan. Semuanya baik. Tapi apa poin atau pilihan yang punya poin yang paling tinggi di sini? Nah, untuk jawaban yang punya poin yang paling tinggi adalah pilihan yang B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Karena jika kita pilih yang B ini udah mencakup ke semuanya. Kalau kita punya standar yang tinggi, otomatis kita akan mengikuti perintah dari atasan, arahan dari atasan, kemudian kita juga akan punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Dan juga kita akan bekerja sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Kalau yang mengembangkan hal-hal baru ini mungkin bisa kita lakukan, tapi resikonya mungkin lebih besar, begitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Lanjut soal nomor 10. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Anda A. Senang bekerja dengan standar hasil tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang rutin. D. Pekerjaan yang menantang. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Silahkan teman-teman jawab. Di sini kasusnya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya supaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk organisasi. Nah, untuk hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kelima pilihan ini punya sisi positif. Merupakan pilihan yang bagus. Tetapi untuk kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk organisasi kita, maka di sini jawaban yang paling tepat, yang punya poin paling tinggi adalah A. Senang bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Karena dengan demikian kita juga akan menghasilkan sesuatu yang punya nilai yang tinggi, yang bermanfaat untuk organisasi kita. Jadi cukup sekian video kali ini, kita udah bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.